Hai guys, ketemu lagi sama aku yang akan menemani hari-harimu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas film Sixingji Goodbye Wukong, di mana film ini menceritakan peristiwa yang terjadi setelah Sun Wukong berhasil mendapatkan kitab suci yang justru dihianati oleh Kaisar Langit. Penasaran dengan keseruannya? Oke, tanpa basa-basi kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film ini diawali dengan diperlihatkannya Sun Wukong sedang menyelinap ke Istana Langit. Tujuan Wukong menyelinap ke Istana Langit untuk bertemu dengan Su Yi, di mana Su Yi ini adalah anak dari Kaisar Langit. Wukong dan Su Yi bertemu pertama kali di dunia manusia Gunung Huaguo. Kebersamaan mereka di dunia manusia membuat mereka berdua saling jatuh cinta. Namun sayangnya aksi Wukong diketahui oleh pasukan langit dan membuat pasukan langit sangat marah. Hal ini tentu karena Wukong telah lancang menyelinap ke Istana Langit. Tak lama Wukong pun langsung dikepung oleh seluruh pasukan langit. Su Yi yang menyaksikan itu semua tidak bisa berbuat apa-apa, karena sebenarnya ia juga bersalah karena telah menjalin hubungan dengan seekor siluman yaitu Wukong. Wukong yang dikepung oleh seluruh pasukan langit terlihat tidak gentar dan langsung menunjukkan kekuatannya. Bahkan pasukan elit yaitu pasukan 8 Jinggang langsung menyerang Wukong secara bersama-sama. Ternyata kekuatan Wukong jauh lebih tinggi di atas mereka. Hal ini membuat Wukong dengan mudah mengalahkan mereka. Namun pasukan langit tidak tinggal diam dan langsung mengepung Wukong seperti di dalam sangkar. Tapi kekuatan Wukong benar-benar sangat luar biasa. Ia langsung mengeluarkan ratusan duplikatnya dan menyerang sangkar itu dari luar dan dari dalam. Sampai pada akhirnya Panglima tertinggi Istana Langit yaitu Dewa Erlang keluar dan melenyapkan seluruh duplikat Wukong dengan sangat cepat. Pertarungan maha dahsyat antara Dewa Erlang dan Wukong pun tak dapat terelakkan hingga membuat langit dan bumi bergetar. Pertarungan itu terlihat seimbang sehingga memaksa Wukong menunjukkan wujud aslinya yang langsung menghantam Dewa Erlang. Dewa Erlang yang tidak mau kalah langsung menggunakan tombak api yang mampu membombardir tempat itu. Namun serangan membabi buta yang dilakukan oleh Dewa Erlang hampir membuat Su Yi celaka. Beruntung Wukong masih bisa menyelamatkan Su Yi dan meletakkan Su Yi ke tempat yang lebih aman. Wukong pun langsung ke pertarungan dan mendesak Dewa Erlang untuk mengadu kekuatan. Terlihat jelas jika kekuatan Wukong lebih unggul. Namun kemenangan itu tidak berlangsung lama. Secara tiba-tiba dari langit muncul cahaya keemasan menyerupai sebuah telapak tangan raksasa. Ternyata itu adalah jurus tapak Buddha dan terus menghantam Wukong hingga benar-benar terdesak. Di posisi yang sangat terdesak, Wukong masih sempat melemparkan tongkat besinya dan mengubahnya menjadi potongan-potongan kecil dan terjatuh membentuk pagar. Hal ini dilakukan Wukong untuk menyelamatkan Su Yi karena Su Yi ingin masuk ke dalam medan pertempuran demi menolong Wukong. Serangan tapak Buddha itu benar-benar membuat Wukong tak berdaya hingga membuat Wukong harus menelan kekalahan. Akibat perbuatannya itu dari menyelinap hingga membuat onar di Istana Langit, akhirnya Wukong pun dinyatakan bersalah dan harus disegel di sebuah gunung 5 jari. Sampai pada suatu hari salah satu dewa yang bernama Dewa Rulai datang menemui Wukong. Dewa Rulai menjelaskan jika ia adalah guru dari Su Yi sekaligus dewa yang telah mengalahkan Wukong menggunakan jurus tapak Buddha. Tujuan Dewa Rulai hanya untuk mengajak Wukong bermain catur sambil mendengarkan kisah Wukong dari pertama kali bertemu Su Yi hingga membuat onar di Istana Langit. Wukong yang sangat emosi langsung menyerang Dewa Rulai setelah segel Wukong dilepaskan. Perbedaan kekuatan yang sangat jauh membuat Dewa Rulai dengan mudah menghindari semua serangan yang dilancarkan oleh Wukong. Setelah beberapa hari, Wukong pun kelelahan dan tidak satu serangan pun yang dapat mengenai Dewa Rulai. Akhirnya Wukong pun menyerah. Ia mulai duduk tenang bermain catur sambil menceritakan kisahnya kepada Dewa Rulai. Percakapan mereka membawa kita ke masa lalu saat pertama kalinya Wukong bertemu dengan Su Yi. Pertemuan mereka diawali dengan diperlihatkannya Su Yi sedang berada di bumi. Ini adalah pertama kalinya Su Yi meninggalkan langit, hanya sekedar untuk melihat-lihat dunia luar. Tak lama setelah itu, Su Yi pun menemukan sebuah danau dan memutuskan untuk bersenang-senang di dalam danau itu.
Namun hal itu tanpa sengaja membuat kaki Suyi tergores hingga berdarah karena terkena sebuah batu. Darah itu memicu seekor monster laut yang ada di sana dan ingin memakan Suyi. Untungnya Wukong melihat kejadian itu dan langsung menolong Suyi. Pertemuan itu membuat mereka dekat. Suyi menjelaskan jika ia tinggal di langit dan saat itu adalah pertama kalinya ia datang ke bumi. Sedangkan Wukong adalah siluman kera dan tinggal di tempat itu yaitu Gunung Waguo. Saat mereka sedang bercerita, tiba-tiba saja datang salah satu Dewa Jinggang dan meminta Suyi pulang. Tidak hanya itu, Dewa Jinggang pun menyerang Wukong karena telah berani mendekati Suyi dan pertarungan pun tak bisa dihindari. Kekalahan itu membuat Dewa murka dan berniat memanggil seluruh dewa yang ada di langit. Suyi yang tidak mau perkelahian menjadi lebih besar memutuskan untuk pulang ke langit dan memohon agar Wukong diampuni. Dewa Jinggang pun menurutinya yang akhirnya Suyi pun pulang bersama dengan Dewa Jinggang. Sejak saat itu, Suyi sering pergi diam-diam ke Gunung Huaguo menemui Wukong. Mereka sering menghabiskan waktu bersama-sama hari demi hari. Suyi berharap jika suatu saat nanti Wukong dapat menjadi dewa yang hebat agar dapat menjaga perdamaian. Bahkan Suyi memberikan bulu ekor pertama yang jatuh dari hewan suci peliharaannya yaitu Lang Pao sebagai lambang dari perdamaian. Beberapa hari kemudian Wukong dengan lancang menyelinap masuk ke dalam istana langit untuk menemui Suyi. Sayangnya kelancangannya itu diketahui oleh pasukan langit sehingga terjadilah pertempuran dahsyat di awal film. Setelah menceritakan itu semua, Dewa Rulai meminta agar Wukong melakukan introspeksi diri sambil bermain catur. Waktu demi waktu pun berlalu, tak terasa Wukong telah dikurung dalam gunung itu selama 300 tahun. Hingga akhirnya Wukong pun menyadari semua kesalahannya dan berhasil mengalahkan Dewa Rulai bermain catur. Setelah itu Wukong pun mendapatkan tugas dari langit untuk menemani Biksu Tong untuk mengambil kitab suci di barat. Dewa Rulai juga berjanji akan mengizinkan Wukong untuk menemui Suyi jika dirinya berhasil mengambil kitab suci tersebut. Singkat cerita, perjalanan Wukong bersama Tong Sancong pun dimulai. Mereka berdua ternyata juga ditemani oleh Cat Pet Kai, Wuqing, dan satu ekor kuda putih. Di tengah perjalanan, mereka banyak menemui berbagai macam siluman yang hendak membunuh mereka. Satu persatu siluman itu dapat dikalahkan, hingga akhirnya mereka sampai di tempat kitab suci itu berada. Di mana ternyata kitab suci itu dikelilingi oleh badai api yang sangat besar. Wukong dan Tong Sancong memutuskan untuk menerobos badai api itu, sedangkan Cat Pet Kai dan Wuqing menunggu di luar. Di dalam badai itu, Wukong sempat berhalusinasi dan merasa jika dirinya akan kehilangan Suyi. Namun dengan tenang, Wukong akhirnya bisa lepas dari halusinasi itu dan berusaha membantu Tong Sancong untuk mengambil kitab suci tersebut. Di sisi lain, kita diperlihatkan Suyi yang telah sangat gembira karena mendengar kabar bahwa ternyata Wukong telah berhasil mengambil kitab suci. Ia pun langsung mencari ayahnya yaitu Kaisar Langit untuk memastikan kabar bahagia itu. Namun sayangnya Suyi malah menemukan Kaisar Langit yang sedang merencanakan sesuatu yang sangat jahat. Di mana Kaisar Langit ingin mengambil kitab suci itu untuk kepentingan sendiri yaitu memperkuat dirinya hingga tak terkalahkan. Kaisar Langit yang tidak mau rencananya berantakan memutuskan untuk membuang Suyi ke alam bawah yaitu alam kematian. Tak lama setelah itu Dewa Rulai mencari Kaisar Langit untuk menanyakan keberadaan Suyi. Mengingat Dewa Rulai harus menepati janjinya kepada Wukong untuk mempertemukan mereka setelah kitab suci berhasil diambil. Namun dengan santainya Kaisar Langit mengatakan jika Suyi telah meninggal karena sakit keras. Dewa Rulai yang menyadari kejanggalan itu merasa jika Kaisar Langit sedang merahasiakan sesuatu. Dewa Rulai pun memutuskan untuk pergi ke alam bawah yaitu alam kematian untuk mencari Suyi. Namun Dewa Rulai tidak memiliki banyak waktu karena alam kematian terus menelan energi setiap kehidupan yang ada di dalamnya. Dewa Rulai mulai mencari Suyi, namun itu adalah hal yang sangat sulit karena wajah Suyi telah berubah dan ingatan Suyi juga telah hilang. Hingga akhirnya Raja Alam Kematian melihat Dewa Rulai dan membuat pencarian Dewa Rulai menjadi sangat mustahil. Di sisi lain kita diperlihatkan rombongan Wukong sedang menuju Istana Langit untuk memberikan kitab suci kepada Kaisar Langit. Namun di sepanjang perjalanan Wukong terus bermimpi aneh, di mana mimpi itu memperlihatkan kitab suci yang sedang memberitahu Wukong agar tidak menyerahkan kitab suci itu kepada Kaisar Langit. Hal ini tentu karena kitab suci itu akan digunakan oleh Kaisar Langit untuk sesuatu yang sangat jahat.
Karena gelisah, akhirnya Wukong memberitahu seluruh mimpinya kepada Tong Sancong. Namun Tong Sancong merasa jika itu bisa saja ilusi iblis dan meminta agar Wukong meluruskan niatnya, yaitu memberikan kitab suci kepada Kaisar Langit. Sesampainya di Istana Langit, mereka pun disambut oleh Kaisar Langit dan beberapa Dewa Langit. Namun anehnya di sana tidak terlihat Dewa Rulai dan Suyi yang membuat Wukong semakin gelisah. Saat Tong Sancong hendak menyerahkan kitab suci itu, tiba-tiba saja Wukong dengan cepat merebutnya dan meletakkan kitab suci itu ke dalam tubuhnya. Melihat hal itu tentu para dewa sangat marah dan terjadi lagilah pertempuran antara Dewa Erlang dan Wukong. Di tengah pertempuran, Dewa Sangsing meminta Biksu Tong Sancong untuk membacakan mantra, di mana mantra itu dapat membuat Wukong merasakan sakit yang luar biasa akibat gelang yang ada di kepalanya. Namun Biksu Tong Sancong merasa ragu karena dirinya merasa jika perbuatan Wukong itu pasti ada alasannya. Dewa Sangsing tidak tinggal diam dan mulai menyerang Kut Pet Kai dan Wu Qing. Biksu Tong semakin terdesak dan dengan sangat terpaksa mulai membacakan mantra. Hal ini membuat Wukong menjadi sangat kesakitan. Dewa Erlang pun mengambil kesempatan itu untuk dapat mengalahkan Wukong hingga tewas. Dewa Erlang langsung mengambil kitab suci yang ada di dalam tubuh Wukong dan memberikannya kepada Kaisar Langit. Setelah pertarungan itu, kita diperlihatkan Dewa Rulai yang baru saja keluar dari alam kematian. Terlihat Dewa Rulai sangat merasa bersalah atas kematian Wukong. Sejak saat itu, tubuh Wukong pun sudah hancur namun jiwanya dikurung di Laut Cina Selatan. Dan film pun berakhir. Jika suka dengan channel ini, mohon di-subscribe, like, comment, dan share. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!